Jadi gue tinggal berdua sama adik gue yang masih kelas 4 SD. Karena orang tua gue harus tinggal di Amerika selama bisnis mereka masih belum membaik. Kita berdua udah 3 bulanan dan gue udah berasa jadi rutinitas aja. Di sekitaran rumah gue dikenal sebagai anak cowok yang jago memikat hati anak kecil dengan cerita-cerita dongeng gue. Banyak anak kecil seumuran adik gue yang nungguin di teras rumah setiap sore cuma untuk dengerin dongeng khayalan gue. Nah kemarin lusa hampir semua keluarga di sekitar gue pada mudik lebaran. Cuma sisa satu anak tetangga yang juga temennya adik gue, namanya Isan. Sore itu Isan sama adik gue ceritain tentang arwah penasaran yang akan terus ada di sekitar kita sampai 40 hari setelah mereka meninggal. Gue inget muka mereka berdua ketakutan banget dan saling nakut-nakutin. Tara, cerita selesai. Isan dadak ke adik gue karena mau pulang ke rumahnya yang ada di seberang. Dia juga dadak ke gue sambil berjalan mundur ke belakang mendekati rumahnya. Besok cerita lagi ya bang, tapi cerita lucu ya. Dia ngomong masih sambil mundur mendekati ke rumahnya di seberang jalan. Nanti malam aja deh, soalnya aku Brok. Sebuah mobil berjalan kencang dari arah keluar komplek. Gak memperlambat kecepatannya, bahkan setelah menabrak Isan hingga terlempar 10 meteran lebih. Hal itu buat tubuh malangnya tergeletak lemas dikelilingi kubangan cairan merah. Dengan adrenalin yang mengalir cepat di seluruh saraf gue lari dan menghampiri Isan, mengijak kubangan cairan merah kental hingga mengubah warna di sendal putih gue. Gue berusaha menyadarkan Isan sejauh yang gue bisa dalam keadaan sadar bahwa anak malang tersebutlah tiada. Dari depan teras rumah adik gue cuma bisa menangis sekeras yang ia bisa hingga ibu Isan keluar dan ikut meramaikan teriakan. Malam itu gue gak bisa tidur. Adik gue juga gak bisa tidur kayaknya. Namun kita tetap berbeda kamar karena udah jadi budaya di rumah gue kalau udah 5 tahun itu harus tidur sendiri. Malam itu hujan lebat. Gue ingat petir gak segan-segan menyambar dan menerangi gelapnya setiap jalanan. Dan di saat gue baru banget mau tidur, tiba-tiba cetrek, semua lampu di dalam rumah gue padam, yang disusul dengan suara gubrak-gabruk di kamar adik gue dengan teriakan kerasnya. Abang, Gue lari ke kamarnya sambil berharap pupil mata gue membesar beradaptasi dengan gelapnya seisi rumah. Gue masuk ke kamarnya dan langsung peluk dia di atas tempat tidurnya. Abang di sini ada ya, adik tenang ya. Dia tetap memeluk gue seerat yang dia bisa dengan ketakutannya. Entah kenapa gue ngerasa kalau sepertinya ada sesuatu di bawah kasur adik gue. Padahal awalnya cuma murni perasaan gue aja ya. Sampai setelah gue perhatiin, gue bisa denger dengan jelas ada suara hembusan nafas yang berasal tepat di bawah tempat tidur adik gue. Masih dalam posisi meluk, gue nanya ke adik gue tadi suara apa gubrak-gabruk, dan dia gak mau ngejawab karena masih ketakutan. Jujur pas saat itu sih gue juga merinding banget. Hembusan nafas dari bawah gue terdengar semakin cepat. Terkadang juga gue merasa ada pergerakan di bawah tempat tidur adik gue. Dengan gagah berani gue mencoba berinteraksi. Halo yang di bawah sana, kamu siapa? Gak terdengar jawaban selain suara hembusan nafasnya yang terdengar di ruangan yang sangat sunyi selain bunyi hujan. Gue ngeh jendela di kamar adik gue belum ditutup gordennya. Jendela itu mengarah tepat ke depan rumah tetangga gue. Dan seketika gue keinget kata-kata yang keluar dari mulutnya Isan. Dia mau denger cerita lucu malam ini. Entah pikiran dari mana dan sambil menahan rasa takut, gue memulai cerita lucu dengan maksud berinteraksi dengan apa yang ada di bawah gue. Suara dari mulut gue terdengar terbata-bata dan gemetar. Hingga ketika cerita gue berakhir, adik gue ketawa dan terdengar suara menangis terseduh dari bawah tempat tidur gue. Rasa penasaran gue udah berada di puncaknya. Perlahan gue melepaskan pelukan adik gue dan turun dari tempat tidur. Perlahan gue mendapatkan dengkul gue dan mengarahkan kepala gue ke bawah tempat tidur.